Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Sayyid Murtadho Az-Zabidi ketika muji tadi. Muji ilmu. Saya ulang lagi muji apa? Ilmu. Konstitusi ini harus dijaga. Apapun tidak cocoknya kita. Kadang-kadang kita sebagai orang alim itu kan kalau seneng tirakat, santri ini wajib tirakat. Sira seneng tirakat, santri ini rawat tirakat. Itu tidak boleh seperti itu. Yang seneng nggih monggo, tapi jangan sampai mewajibkan. Yang enggak seneng yo tirakat ben sekali-kali ngelawan nafsunya gitu. Wong kok menuruti. Kula niku masih ngeten nggih sering tirakat, tapi sampean ra perlu tak kandhani kula yo kepengin ikhlas ora riya. Dadi sampean ra oleh gugat kula, Gus ora tau tirakat. Ya misalnya tirakat ora tak kandhani sampean. Sing jelas termasuk tirakat kula niku ora diundang wong kangelan kecuali pernah sepuh. Ini agak diregani ya kebangetan gitu. Jadi sing ngundang kula ora pernah sepuh ya kebangetan. Nggak tahu diri jadi karuan ra oleh kok dilanggar wae lho. Di kitab Jam'ul Jawami', di kitab-kitab itu konstitusi ilmu itu dijaga. Sehingga sekali kitab itu diutarakan orang alim alama. Saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu. Yang paling saya ingat itu satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika Muhammad. Itu beliau mengurai. Wah itu luar biasa. Di antara orangnya begini. Nabi Muhammad SAW itu melakukan apa saja termasuk yang paling basyariah itu adalah luar biasa. Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampai terus rokokan, tidak akan. Andikan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum, Nabi itu kalau dahar di depan umum itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Jika Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun ikut mulia Nabi dahar. Karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia rububiyatun Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia. Buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik. Dan umat Rasulullah SAW tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Sayyid Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara baca sholawat, Allahumma ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus menjaga konstitusi tauhid dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak maca sholawat itu kasihati. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu menurut saya. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya 2, 3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus tamat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah SAW itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'at hun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtakim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Sayyid Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang mendakwahkan hu ing sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji Nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Dak madda'athun nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtakim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa. Asal sudah meninggalkan dak madda'athun nasara. Dan itu kata Sayyid Zabidi, kita tidak usah susah-susah.
Dengan membaca sholawat itu sudah seperti itu, karena kamu minta Allahumma ya Rabbi, berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena Dia Tuhan, dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah, yang paling berhak mendapat afdholas sholawat minallah. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya? Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilm. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasihate tadi. Paket ini untuk apa? Paket ini untuk apa? Ya ribet. Kalau nggak sering jalur ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramandi terus sudah buat. Sing jelas tak amuk. Sering kalau dia, Gus, nek nak maca sholawat kasihate apa? Kowe iku nabi-nabi dhewe perhitungan. Nak maca selawat do nabi sing seneng, maca arang-arang kowe perhitungan, njaluk opah. Gus nyun ijazah jenengan namuk, kowe ora bener. Ya ana kiai kados kula ya ana ben wong ku sadar lah bener. Tapi ada kiai yang baik, tiap minta ijazah dijazah. Timbang mara Gunung Kawi mendingan dijazahi selawat. Lah itu masalah ijtihad, ini masalah apa? Istihad. Nah ini sesi terakhir kalau beneran suwi-suwi, ya bingung kalau suwi-suwi bagus. Ini kalau baca tentang Mbah Hamid yang ini tulisan yang di buku ini ya. Ini tentu sudah disahkan Mbak Idris, di sini juga ada tanda tangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtahada kullal istihadi khilalaha fa akhudha min kulli ilmin min ulumiddin khadzuhul awfa wa qistahul akfa. Wa baro'a fi ilmil balaghati wal bayani hatta istahara bi abdil juman li qudratis tidharihi abyata wa syawahida mangdumati ukudil juman bi kulli jaudatin wa itqanin wa uyina akhiran mudiran wa umdatan lil ma'had wa mudiran idaratil madrasah allati unsiat di awali maratin lil ma'had. Jadi beliau itu sudah rahasia umum, sampean tanyakan orang alim manapun pantangannya mesti maca juman. Wes wah wong alim sak Indonesia lah. Kon ngorek juman mbok opo sak miliar mikir yakin. Pemene nak sing ngaji kula. Nak sing ngaji wong goblok mungkin wis rada aman lah no. Dan nak sing ngaji padha wong alime mesti mriyang iki. Iki macane man tamin apa manna. Bahasa Arab yo lucu. Man yo tulisannya mem nun, manna yo mem nun, min yo ribet dengan bahasa Arab. Makanya ada orang tanya maknane lam tarjiman yo gara-gara itu. Gus maknane lam tarjiman opo? Jebule lam taro daman. Ram taro ora ningali sapa mar'ah daman ing getih diwaca langsung lam tarjiman. Pusing. Kene. Karena syaratnya jadi orang alim itu dua. Satu punya guru alim, dua punya murid alim. Di guru alim tok ujek iso istirahat. Mengko kok muridnya bodoh iso dibodoni. Tapi nak sampean di guru alim, di murid alim meriang. Lho kula bayangno dadi Badim Nyati Termas meriang. Mbah Hamid mriku pun alim nate ngaji teng Mbah Khalil Kasingan. Mbah Khalil Kasingan itu tesih Mbah Mbah Mun. Orang yang sarang Mbah Khalil Kasingan itu yang sarang Khalil Harun. Adikipun Mbah Umar Harun. Niku menantu saking Mbah Ghazali pendiri Pondok Sarang. Malane Mbah Mun nak dibalik Gus Mus Sulik Mustofa mergi jan pernah sepuh. Sepuh niku, sepuh Mbah Mus. Niku Ibnu Hajar Al-Haytami. Niku muridé Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori de guru jenis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mak ape ngaji yo meriang, mergo kon maca. Ah, maca. Gurune alim alama. Nak ape mulang yo meriang, mergo muridé alim. Aku nak ora bener diguyu Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak de guru alim, de murid. Makane sumpek. Jane Zakaria Al-Ansori sumpek. Masyhur beliau. Lima dakunta aliman hatta staharta bi Syekhil Islam. Jabe li anni dupiktu baina hajuraini. Masyhur. Aku digebek watu loro. Aku nak ngaji yo sumpek perkara di guru alim alamah. Nak ape mulang yo sumpek mergo di murid alim alamah. Ya meriang. Jadi akhirnya yo nak ngaji yo mutolaah, nak ape mulang yo mutolaah. Mergo muridnya pinter terus. Zaman itu terkenal Ibnu Hajar Al-Haytami, alim alamah. Wong karangane luwih akeh timbang gurune. Jadi mulane di murid orang alim ya barokah mesti sampean gue. Jadi aja men ngeluh muridku uga alim-alim iku Allah sudah menyediakan berkah. Enak muridmu alim iku meriang.
Mulane sing syukur urip sing syukur ora usah bayangno sing aneh-aneh. Gus Loben di murid sing alim-alim. Allah ndak menyediakan itu. Nek iku nyata, iku ribet. Mulane donga dikira-kira. Donga sekali ra bener iku mari trauma. Kula bolak-balik cerita. Hikam itu termasuk orang yang enggak pati suka kalau orang berlebihan berdoa karena beliau cerita. Ono wali tukang hamal itu tukang manol. Dia dapat uang kalau kerja di pasar tukang angkut barang. Setelah punya uang, cara sekarang ya 10.000 pulang terus ibadah. Karena dia gak ingin kaya, wong wali kok ben sugih ya wali aneh. Tapi nak wali kok ora sugih itu ya aneh juga. Karena nak kepen sugih berarti toma, nak gak sugih berarti rapati durusi pangeran. Padahal waqat qala ta'ala lidunya ukhdumi man khodamani. Ono sing maca ikhdami man khodamani. Kalau tak waca loro ben ketok isane ngaji, engko guru. Kula niku ya ribet. Kula niku kula mboten pamer alim mboten. Justru kula ngetokno alim ngergani guru-guruku. Nak kula ora ngetokno alim kan wong murid Mbah Mun kok ngono. Dadi kula niku ya rada sombong tapi niate sae. Kan yo Gus Idris isen misale ponakan kok gobloke ngono. Dadi niki kesawangane sombong tapi niate adab. Mboten niki jujur mawon. Dadi kadang wong sawangane sombong hakikate iku adab. Cara bapak ngoten. Dadi wong sawangane sombong tapi apik. Ya mergo wae saking tahadus bin. Wong nak wali tenan mesti Allah dawuhna ning donya ukhdumi man khodamani atau ikhdami man khodamani. Wong sing ngurusi aku iku urusi. Makanya mesti atat dunya wa hiya rahimah. Wong wali iku mesti donya teko meskipun dia ndak seneng. Lane sing nawani mobil Mercy kayak Hamid zaman iku Mercy mewah-mewah mobil nggih kuat. Ya rapati ana cerita butuh difatihai untuk punya mobil. Dan Mbak Bisri luar biasa, masih konco ngakoni nak dongane Pak Hamid. Mantap. Meskipun dia sering bodoni Pak Hamid Ki Bisri, masyhur ceritanya. Ki Bisri nanti diundang ke mriki mboten disangoni Mbak Ki Hamid. Umur kok konco. Wis dah aku ra mbok sangoni klambimu tak pek. Bareng dipek dibeto teng Kasing teng Rembang mriko didol mek mukhibine Pak Hamid. Payune luwih larang timbang harga mubalek. Zaman itu misalnya umumnya balek dipangoni 1,5 juta, itu payu 3 juta. Yo gak ono cerita ngoten enten WA Ki Bisri kalian Ki Hamid atau WA-an. Bareng Ki Bisri sopan mriki susuke Kang. Dadi dhisik wali ya rileks guyon sampe. Dadi singkat cerita niki hamal niki ndonga ya Allah kula niku wali, mau kepengin mangan sak piring kok dadi hamal. Kula niku sukani rezeki sing ora usah kerja. Walhasil beliau itu udhuiyah sarikon di dakwah dia mencuri terus di penjara untuk jatah mangan tiap hari untuk jatah mangan. Gusti kenapa harus penjara? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Gak iso sampai pangeran ralat doa mboten saged. Mulane ndonga niku aja yo sing ana sunah Rasul. Mergo nek sekali keliru niku ribet. Mulane kula nate wonten tiyang melarat wedok elek kebetulan niku rayu. Yo ndongano Gus, ndongano bojo kula niku sugih. Aku ya tak jawab. Sampean siap nak bojomu sugih? Maksudnya nak sugih mesti pertama digenti ku omah. Bariku mobil. Bariku mesti dievaluasi ku sampean. Omah wis apik, mobil wis apik, mau karek sitok. Kok penumpangnya ngene. Akhirnya mun Gus Rafsa. Jadi donga itu ya kudu dipikir lho. Lho coba setelah potongan wong lanang wis padha wae lah susu. Coba ketika omahe mewah, mobilnya mewah misalnya Alphard sing mlebu seperti itu ya enggak usah dijelaskan itu kan. Coba apa yang kira-kira dievaluasi? Rumah sudah diganti, mobil yang kira-kira diganti apa coba? Sakit, mboten Gus naoten mboten sab. Jadi kalau berkali-kali membatalkan doa karena timbang donga ketok ramandine atau ya sudah seperti itu. Niku nggih trik lho, ketularan gosipul politik lho. Sangat politik. Mun kula maca mawon sing mudawwan. Nah, saya senang kalau buku tentang beliau itu mudawwan. Karena kalau tidak mudawwan itu nanti nasibnya Mbah Hamid kayak les. Al-Laitsu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Itu dawuh Imam Syafi'i. Sebetulnya Imam Les itu lebih alim ketimbang Imam Malik dalam hal fikih. Illa annahu daya'ahu ashabu, tapi ashabnya Les menyia-nyiakan.
Artinya gini, Imam Les itu punya karangan, punya perilaku, tapi sama murid-muridnya tidak didokumentasi. Akhirnya orang tidak tahu lagi Imam Les. Padahal itu rival debatnya Imam Malik. Makanya penting bagi ini ada Gus Sama, ada Mas Aziz, supaya mengabadikan tulisan-tulisan Pak Hamid, termasuk Nadzuman Sulam Taufik. Karena bikin nadzuman itu tidak gampang. Dari kata nasar, prosa, dinadzumkan itu kan butuh keahlian. Karena nadzuman itu harus notnya sama, akhirannya sama. Mengganti kalimat yang prosa itu kan tidak gampang. Ini sudah saya cek karena saya tiap hari juga baca Sulam Taufik. Itu sama sekali nggak ada yang dibuang dari kata aslinya. Kata aslinya yang di Sulam apa? Taufik. Jadi seni bikin nadzuman itu ya tidak gampang. Misalnya begini, saya beri contoh yang terkenal ya. Kenapa saya milih yang terkenal supaya lebih gampang? Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajah masih sugeng itu ngendikan begini. Yaqsimu dhuhri, ada riwayat qasama dhuhri rajulani. Abidun jahilun wa alimun fasikun. Yang merusak Islam itu hanya orang dua. Orang abid tapi bodoh, orang alim tapi fasik. Itu ulama dulu segampang ini membuat padanan itu dan maknanya sama. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan besar kalau ada orang alim yang fasik. Tapi lebih rusak lagi kalau ada orang bodoh ahli ibadah. Itu ya I'anatul Thalibin, Said Abi Bakar Sato, gurunya Mbah Mahfud. Berarti Mbah Hamid, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud, Said Abi Bakar apa? Sato. Berarti guru keempat. Itu punya cerita. Kenapa orang alim yang fasik afdalu min jahilin mutanassik atau min jahilin abidin? Terus dua orang ini berdebat. Ya apik wong bodoh lah, piye ahli ibadah. Tetap apik, mula wong alim tapi fasik. Dua orang ini akhirnya sepakat. Marani wong bodoh sih. Marani wong bodoh ya pas ibadah jenenge wong bodoh. Ibadah. Dua orang ini ya rada kurang ajar wong loro. Ya fulan ana rabbuka, aku iki pangeranmu. Suweneng aku kowe nyembah aku terus. Tapi mulai saiki wis tak bebasno. Sesuk-sesuk ora ibadah ra apa-apa, wis tak ridani. Aku langsung muni hore sesuk wis bebas. Saking bodone. Umpama dekne ngaji kan ngerti, sautu wa harfu iku apa iku nak ngendikan gak nganggo sautun ka sautil adam. Umpama dekne tahu ngaji kan Allah iku mukhalafatul. Ora mungkin Allah kok diswara koyo ngono iku ora mungkin. Tapi matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Mulai sesuk kula mun mboten salat malih. Menang sing sitok delok bodho. Wes, akhirnya golek wong alim sing fasik. Dia lagi pas mabuk jenenge fasik. Mabuke jenenge masjid bisa. Wong alim piye-piye bau-bau masjid. Mabuk ning masjid. Seneng sing sitok. Wah, satu-satu berarti mergo sing mau bodho, sing sitok mabuk. Seneng sing dia pendapat ya apik wong abid sing bodho timbang alim fasik. Mergo pas mabuk. Oleh muni ya padha kok pager. Ya fulan. Ama tastahi minni ana rabbuka. Mbok wong diisin to ambek aku pangeran ndelok kowe kok amen mabuk. Si wong alim mau masuk mabuk iki jadi sisa-sisa alime. Golek pedak. Ya fulan ulimu kal ana rabbak. He fulan tak ulang pangeranku sapa? Ono pangeran kok nyuwara. Dibedak. Artinya dekne jek memenuhi definisi ilmu nak wa mukhalafatul bil hawadis. Wis mabuk lho cek waras. Ya maksudnya nak iso ya aja bodoh aja ngono maksudnya nak iso. Tapi ini kalau cerita tentang Mas Sama, tentang Mas Aziz ini mas-mas kula sedanten. Enggak gampang. Jangan kira terus ini hanya nukil, enggak gampang. Dari lafaz apa nathar, prosa kemudian menjadi apa? Nadzuman kayak tadi dari qasama dhuhri rajulani. Terus diganti apa fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Ini saya beri contoh ya. Tak beri contoh. Mari sampean dorang tidak semuanya ngaji Sulam Taufik. Nah, kalau ngaji dari serati ngertos dari teks aslinya. Misalnya begini ya, ini yang hatmun alal mukallafid dukhulu fi dinina ja'a bihi rasulu ma'a subuti fihi bidawami wa akhdhi lazimin la ahkami. Ini kan persis teks di aslinya. Sampean siapapun yang ngaji Sulam Taufik pasti tahu. Terus kada kafis sifati wal af'ali subhanahu an al-sunil juhali. Ini mengganti ta'ala amma yaquluna uluwang kabiro. Ursila rahmatan ilal makhluqi turran wal ma'rufu bil masduqi.
Ini berarti pengganti kata rahmatan lil alamin. Terus ini yang yalzamu kullu muslimin ayyamna'a islamahu wa saunu amma qata'a min qaulin aw fi'lin aw i'tiqadi wa walladhi yatuna birtidadi. Ini kan waqad fasha tasahulul kalami fi zamani mukhrijil islami. Itu kan di apa? Di kitab Sulam Taufik memang kalimatnya seperti itu. Wa yaksuru fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam begini-begini sampai keluar dari mereka kalamun sing mengeluarkan mereka dari nopo Islam. Terus di sini diganti waqad fasha tasahulul kalami fi zamani mukhrijil islami wala yaruna dzaka dzamban fadla angkau nidzakal fi'li kufron asla. Itu kan meskipun kamu hanya dengar itu persis seperti kata nasarnya. Tapi oleh Mbah Hamid digubah sedemikian supaya menjadi nadoman yang mudah dihafal. Jadi itu butuh malakah. Nah, kenapa beliau punya malakah itu? Karena ketika ditermas di antara kitab yang beliau kaji itu adalah Uqudul Juman sampai punya gelar Abdul Juman. Jadi saking mulazamahnya kayak kamu kalau suka uang itu kalau orang Arab bilang Abdul Dinar. Makanya Nabi kalau ngeritik tak isa Abdul Dinar, tak isa Abdul Dirham. Jadi kalau orang menekuni sesuatu itu disebut apa? Abdul. Itu dulu Kiai Hamid ditermas sampai punya gelar Abdul Juman. Saya kira ngoten nggih mun masyhur sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.